Terima kasih para pecinta dangdut dimanapun berada, khususnya yang ada di Amerika Serikat. Alhamdulillah sore ini kami diterima oleh Raja Dangdut Dunia, Haji Rhoma Irama, dan dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih atas nama warga masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat, termasuk warga masyarakat Amerika Serikat pecinta dangdut yang sangat mengidolakan Haji Rhoma Irama. Konsul Jenderal di New York, beliau ingin mengadakan kafe-kafe dangdut di Amerika Serikat, maksudnya di New York ini. Tentu ini satu kebanggaan, satu kehormatan buat para seniman dangdut di Indonesia. Dan kita tahu ini dangdut sekarang sudah ada festival dangdut Asia. Dan kemudian kita juga ingin nanti ada festival dangdut dunia. Insya Allah dengan melalui misalnya Asia, kemudian Amerika, di Eropa juga, di Inggris sudah mulai ada. Amin. Dan insya Allah dangdut bisa go global. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton acara ini. Kita diskusi di Seruput Kopi Cokro TV. Ini di sebelah saya ini ada orang yang dari jauh nih, baru sampai ke Indonesia kemarin. Pak Arifi Saiman. Makasih Pak, udah datang Pak. Terima kasih Pak Arifi ini konjen di New York ya, di Kedutaan Besar Indonesia di New York. Sekarang sedang ada di Jakarta, langsung kita tangkap ketimbang balik lagi ke New York, nggak ketemu lagi, ketemunya lama lagi. Di sebelah Pak Arifi ada Mbak Fitri Karlina. Kalau ada teman-teman di sini yang suka nonton Super Bowl Amerika dan mungkin bisa nonton kemarin, kan kita sudah siarannya udah dunia, pasti sempat dengerin suaranya Mbak Fitri karena baru aja belum lama ini Mbak Fitri tampil ya di acara di rangkaian acara Super Bowl di Amerika. Satu lagi saya nggak perlu kenalin. Saya nemenin Mas Eko aja. Iya. Jadi kita kehormatan lah. Kita diskusi kunjungan soal apa nih? Ini ada penyanyi dangdut, ada konjen. Nah ini paduan yang jarang ini. Jadi konjen New York dan penyanyi dangdut yang mencoba untuk kolaborasi ya ada. Kita bukan seperti sedang mau pilkada ya Pak. Itu kan biasanya pejabat kan duet dengan artis dangdut. Bukan. Atau mungkin beliau manajerin saya, bukan juga. Ini ada sesuatu big project yang harus kita share. Gitu. Mungkin Pak Arifi cerita dulu nih big projectnya ini nih yang menarik ini, karena kita mau tahu ini apa hubungannya konjen sama dangdut atau penyanyi dangdut gitu loh. Ya, terima kasih Pak Eko. Sebetulnya ini merupakan bagian dari rencana besar kita. Karena terus terang saya pribadi ini terinspirasi oleh keberhasilan K-pop Korea. Karena K-pop itu sangat luar biasa. Hanya bermula dari musik, sekarang itu efeknya itu justru merambah ke produk-produk Korea yang lain. Bisa diterima di negara di mana negara itu warga negaranya sangat mengagumi K-pop itu sendiri. Nah, terus ini yang menginspirasi kami, dan makanya waktu kami mulai bertugas di New York, kami itu melihat bahwa di New York itu ada dangdut in Amerika. Yang dangdut in Amerika. In Amerika di Philadelphia, di Delaware. Kebetulan itu ketua PAMI cabang Amerika yang pegang Ibu Ira. PAMI itu apa Pak? Satuan Artis Melayu itu. Yang Satuan Artis Melayu. Pimpinannya Haji Omairama itu, yang Indonesia. Makanya disebut Raja Dangdut karena pimpinannya itu. Itu kita sudah mulai ingin memperkenalkan ini dangdut ini, karena terus terang kita kalau di Amerika Serikat tidak mungkin lah kita akan memperkenalkan jazz kita. Karena jazz kan dari sana asalnya. Atau musik pop yang lain atau yang lain. Nah, yang memungkinkan untuk kita kenalkan karena budaya itu adalah dangdut. Memang sempat waktu kita ingin mengusung dangdut itu kan, dangdut itu di sebagian masyarakat image-nya itu kan kampungan, terus ronok gitu kan. Nah bagi kami itu justru kalau memang
kampungan seronok. Ya udah yang seronok kampungannya dibuang. Oh. Dangdutnya itu ya dipertahankan, nilai seninya itu harus tetap. Itu kan yang bikin seronok kampungan kan pelakunya. Ininya. Nah ini yang perlu kita ini kan. Jadi kemurnian dangdutnya harus kita jual. Gitu kan. Dan itu sudah mulai kita lakukan. Cuma kita baru start waktu itu dengan Bu Ira. Nah suatu ketika justru kami itu diundang untuk IG Live dengan Mbak Fitri. Oh. Hanya obrolan biasa yang terus terang kita sendiri terus terang nggak ada Pak. Sampai terbersit satu harapan keinginan untuk bisa membuat ujuk-ujuk kafe dangdut seperti yang sekarang ini. Itu IG live-nya Fitri Karlina Mbak Fitri Karlina, Oh. iya. Namanya apa itu? Ngopi. Love. Ngopi. Ngopi. Ngobrol bareng Fitkar. Oh, oke. Ngobrol bareng Fitri Karlina. Iya. Oke. Kebetulan Terus. saya ini kan Gus Sahal ya, sama Pak Eko. Saya ini dari satu kampung dari Jawa Timur. Yang memang keseharian kami dari kecil itu selalu dekat dengan musik dangdut. Oh iya. Iya. Saya di Jakarta juga, Pak. Dekat dengan Bukan. dangdut juga, Pak. Itu. Bukan cuma Jawa Timur. Dan bagi kami, suka atau nggak suka, dangdut itu memang kalau dilihat dari asal-usul kan, mesti ujung-ujungnya ada pengaruh India juga. Iya, Tapi iya. yang dangdut yang revolusioner yang dibawakan, mulai diperkenalkan pertama kali oleh Bang Haji Romai Rama itu, mau nggak mau kita anggap punya kita. Makanya kita sangat mendukung waktu mendengar Pak Sandiaga Uno ingin membawa itu ke UNESCO. Saya rasa sesuatu yang bagus itu loh. Dan kami akan bergerak di sisi yang supaya paralel, kami lebih ke komersialisasinya sebagai industri, gitu kan. Pas ngobrol-ngobrol itu muncul aja ide itu ngalir, ngalir gini ternyata berkembang. Saya dari tamunya IG Live, kemudian jadi teman WhatsApp-nya beliau. Oh, tukeran nomor. Itu. Itu hal yang positif. Iya, Project gitu Pak. ke depan. Terus bentuk WA group juga. Betul. Kumpul di sanalah ide itu muncul dan akhirnya bisa terjadi terwujud ide untuk mendirikan Indonesian Dangdut Cafe House. Kenapa kita pakai Dangdut Cafe House? Karena coba untuk menghindari kata-kata kopi dangdut yang sudah merupakan sebuah judul lagu. Karena untuk sudah di ini ya. intellectual property itu Iya, kan iya. harus kita hormati itu. Untuk itu Pak, lah ini ada 2 rumah memang kita ini kan, rumah kopi sama rumah dangdut. Dan itu kita adakan di kantor, kita sulap Di kantor itu. Konjen Di New York, KJRI Pak, ya. Oke. Kita sulap, kita engage dengan nuansa cafe dan semua terlibat kita undang. Jadi kalau KJRI posisi kita itu kan memayungi Pak. Oh. Kami itu harus bisa menjembatani, melingkan semua elemen yang ada. Benar. Nah, karena kalau enggak nanti akan sendiri-sendiri itu. Kalau sendiri sulit Pak untuk bisa kompak ini. Karena kayak dangdut di Amerika itu punya masa basis sendiri. Nah ini Mbak Fitri dengan Wipoknya sendiri kan jalurnya kan. Nah tugas kami untuk mensinergikan. Semua. Nah itu kumpul kemarin Sambil ngopi. di tempat ini, di tempat KJRI itu. Itu. Jadi dari sana akhirnya tanpa diduga juga, memang sehari sebelumnya kita komunikasi dengan Pak Waskito, Sekjen Pami, untuk mengundang Bang Haji kita. Hanya kita undang Pak. Ternyata Bang Haji menyikapinya lebih dari itu. Karena dia nggak bisa hadir secara live, karena harus tampil di Indosiar. Tapi ternyata sama beliau di Indosiar diminta kalau bisa link dengan kita. Nyambung Pak. Jadi kita Itu kapan? Kapan itu kejadiannya? Beberapa hari lalu ya? hari Jumat Pak, Jumat yang lalu. Oh, baru aja gitu Baru ya. aja. Iya, bahkan kita sempat diajak nyanyi bareng. Di itu. Dan di sana kumpul lah, ada Bang Haji, terus ada si Jimmy Kosier, yang musisi sana itu. Dan itu yang kita kenalkan, termasuk pada saat Zoom virtual dengan Bang Haji itu kita sampaikan mengenai proyek Cafe Dangdut ini, gitu kan, Cafe Dangdut. Dan kami jelaskan bahwa kami itu gini Pak Eko, sebetulnya kalau di kita itu KJRI itu nggak boleh dagang. Iya. Jadi kalau kita promosi ya promosi yang benar, promosi dalam arti ya promosi lillahi ta'ala lah. Nah, kita undang, ini kopi kita gitu kan, ini musik kita, nggak lebih dari itu. Cuma kalau sebacap itu pun hanya gitu-gitu terus Pak. Kita harus ada satu aspek konkretnya. Nah konkretnya itu adalah dengan membisniskan ini menjadi bisnis yang real. Oh, biar lebih bermasyarakat di Itu sana. harapan lebih kita kan dikenal bisnis ya. itu, Iya, dagangnya. benar. Nah,
ternyata pada hari itu juga sudah berdiri itu food truck itu di depan kantor, Pak. Jadi kita meresmikan rumah kopi dangdut kita, di luarnya sudah berdiri Food truck-nya, food truck yang dengan kafe dangdutnya, yang nanti akan bermobilisasi dari satu titik ke titik lain di kota New York untuk menjual itu kopi secara sekaligus keliling, kopi mempromosikan budaya Indonesia, Dangdutnya, Pak ya. itu. Dangdut lewat dangdut, Wah, ini Iya. luar biasa. Kalau di New York barangkali orang-orang yang kangen sama Indonesia datang ke KJRI numpang joget kan gitu. Tapi Dan gini, Pak ini Eko, kan kalau lihat dari keterangannya Pak Konjen ya, kan ini sebagai bagian dari soft diplomacy ya, soft power. Jadi kan artinya ini bukan hanya sekedar pentas ya Mbak Fitri Karlina ya, tetapi ada suatu keinginan untuk memperkenalkan dangdut kepada publik luar Indonesia malah justru. Jadi ini mungkin Mbak Fitri bisa cerita ini sebenarnya tadi yang dibilang oleh Pak Arifi Saiman tentang kafe dangdut itu nanti gimana ininya, terutama dengan food truck ya. Kalau food truck itu kan memang sangat mobile ya. Jadi ini menarik ini bagaimana dangdut dikenalkan di Amerika melalui food truck. Food truck itu sangat populer Mas Eko di kampus-kampus Amerika terutama ya. Mahasiswa kalau mau beli makanan murah ya di food truck gitu loh. Banyak sekali menunya. Nah, ini ada food truck yang menyajikan kopi dangdut, menyajikan menu Indonesia, kopi Indonesia ya, dan dangdut. Jadi Mbak Fitri silahkan cerita itu. Baik. Mungkin untuk cerita singkatnya ya, Mas. Jadi kalau KJRI itu mengadakan Indonesia Dangdut Coffee House adalah sebagai menaungi kita, kan nggak boleh jualan kan memang, ya karena kan memang KJRI tidak boleh untuk berbisnis. Nah, untuk yang kafe dangdutnya ini adalah wujud nyata dari Indonesia Dangdut Coffee House. Jadi kita membuat kafe dangdut yang untuk industrinya. Kita melihat dari cafe culture alias budaya ngopi warga Amerika itu benar-benar melekat kan. Ibaratnya di sana setiap gang, setiap tikungan tuh selalu ada kedai kopi. Nah, dari sinilah kita ingin membumikan budaya dangdut sesuai dengan cita-cita kita bersama, ingin dangdut seperti K-pop. Itu kita mengadaptasikannya pelan-pelan lewat akulturasi budayanya dari budaya ngopi tadi. Jadi kita membumikan dangdut melalui kopi. Kita sih inginnya dari kafe dangdut ini kita sekalian juga support UMKM kita yaitu Kopi Indonesia, mengenalkan cita rasa kopi Indonesia sekaligus juga diiringi dengan lagu-lagu dangdut kayak gitu. Itu lagu dangdutnya nanti diputar di sana gitu. Jadi orang sekaligus dengar ya. Di kafe kita. Jadi sebenarnya kita itu sekalian tidak hanya coffee truck. Coffee truck ini sebagai permulaan. Karena memang itu yang paling bisa cepat kan. Karena ide kita sangat singkat, sangat cepat. Tapi juga harus segera ada wujud nyata. Jadi kita berpikir tim kita dari Wipop Global yang kita rekanan kita yang di Amerika, apa nih yang bisa cepat kita wujudkan? Kalau coffee shop berarti kan kita harus buildingnya itu harus kita rombak dulu dan itu takes time. Mungkin insya Allah mudah-mudahan kalau nggak ada halangan September ini kita bisa launching untuk yang coffee shopnya. Kalau yang untuk coffee trucknya sekarang kita sedang persiapan untuk mengumpulkan sumber dayanya dulu. Tidak hanya manusianya, tapi juga barang-barangnya, ya kopinya juga terutama karena baristanya juga, terus makanan-makanannya kita juga harus sekalian tes pasar juga disesuaikan dengan local taste juga, terus insya Allah kalau untuk coffee trucknya sendiri kita akan benar-benar running di bulan Mei. Berarti sebentar lagi dong ya? Sebentar lagi. Itu yang paling bisa cepat diimplementasikan gitu loh, diwujudkan tuh ya coffee trucknya. Jadi itu. nanti prakteknya ketika masih tahap coffee truck atau food truck itu, jadi itu dia berkunjung ke suatu tempat gitu ya, misalnya kampus atau pasar atau apa atau target pasar kita di Times Square adalah ya? di Manhattan. Di Manhattan. Di Manhattan. Iya betul. Nah, terus
Jadi itu gimana? Orang datang menikmati makanan terus sambil ada Musiknya. Musik dangdut. Karena kan kalau cafe truck di sana itu wow, canggih-canggih ya, Mas. Ada yang bawa speaker, bawa layar dan segala macam. Oh ya, kalau di Times Square memang Iya, 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 betul. dan kebetulan kebijakan di daerah Times Square itu bisa di play sekenceng-kencengnya, Oke. itu bisa Pakai speaker gitu ya. Wow. di play dengan speaker tuh bisa kenceng gitu. Itu tapi nggak hanya khusus lagunya Mbak Fitri Karlina dong. Tidak dong. Lagunya Pak Rivi juga diputar juga. Duet kita ya Pak. Kalau saya lebih akrab dengan lagu kakaknya. Gantengnya pacarku. Oh iya. Gantengnya pacarku. Bisa. Jadi dari dangdut legend sampai yang dangdut populer sekarang. Termasuk musik-musiknya Bang Haji, lagu-lagunya Bang Haji of course, ya. pastinya karena memang dangdutnya Bang Haji adalah the real dangdut kan. Iya, iya, iya. Wah, menarik Kita itu berarti. mengenalkan dengan itu kita masuknya dengan smooth gitu loh, Iya. dengan budaya Amerikanya melalui budaya ngopi. Sambil mereka ngantri, sambil mereka mungkin duduk-duduk di situ, kita bisa pasang big screen, layar sambil dengarkan lagu-lagu dangdut. Oh, ada big screen-nya ya nanti Ada. ya. Oke, wah. Kalau ngantri nggak ada musiknya kan tertib. Kalau ngantri ada musiknya asik ya. Kalau mau pesen lo kopi. Asik kan dia Jadi goyang. smooth gitu, karena kan budaya seperti ini memang nggak bisa langsung harus nih dangdut, Ya, kadang ya, itu susah, iya, karena iya. mungkin ditangkap oleh warga lokal pun kayaknya masih terlalu sulit kan, budaya baru buat mereka. Tapi dengan kita mengadaptasikan dengan budaya yang mereka sudah sukai sehari-hari yaitu ngopi, kita berharap bisa masuk juga musik yang kita play. Sekalian juga kita mengenalkan pariwisata Indonesia. Oh, sekaligus buat promo Support, wisata iya. ya. Jadi bisa juga nanti kita mohon supportnya, minta doanya juga dari Kemenparekraf, karena ini tidak hanya support UMKM karena dari kopi, Ya. budaya dari dangdut, tapi juga pariwisatanya. Karena kita juga akan mengenalkan this is Sumatran Coffee, this is Javan Coffee, Sulawesi Coffee. Jadi biar mereka itu kan dari rasa, penglihatan, Ya. kan, Ya. sentuhan, bahwa ini loh kita akan bawa mereka seperti ambience-nya Indonesia, biar mereka juga tertarik untuk Ya, datang ke betul. Indonesia. Dan kalau memang nanti launch pertamanya itu mulai Mei ya, kan itu menjelang summer ya. Iya, Menjelang summer wah di Times Square itu lagi seru-serunya itu orang kumpul apa. Jadi itu kesempatan yang bagus. betul. Momen yang bagus tuh untuk mengawali Memang kita coffee truck itu. Waduh. Pak, kalau di KJRI sendiri Pak, sekarang dengan katakanlah kita mencoba untuk memperkenalkan dangdut nih ke masyarakat di Amerika, itu nanti track kedepannya, rencana kedepannya kita harus kayak gimana nih Pak? Kami itu sebetulnya Pak ya, sudah punya program sebetulnya kalau untuk dangdut ini. Selama ini engage dengan dangdut di Amerika. Setiap event selalu kita tampilkan. Oh, Itu. Bahkan beberapa artis dangdut di Amerika juga tampil di Indosiar gitu. Namun sekarang ada kekuatan baru kan, amunisi baru dengan Bebop. Cuma satu yang perlu saya tekankan Pak, cafe dangdut itu bukan bisnis saja yang kita target. oh, Jadi gini, kalau K-pop itu kan masuk, kan lagunya dulu, ya. musiknya, baru menyusul produk-produk yang lain. Ya. Nah kalau ini kan kita mulai dengan produknya dulu kan, produk kafe itu kan. Terus dengan musik dangdut hanya sebagai ini apa namanya Pengantar ya. penghias, pengantar atau yang mewarnai kafe itu supaya ini kan. Namun ada yang tujuan yang lebih jauh dari itu. Apa tuh Pak? Justru kita kalau seperti itu keinginan untuk menjadi K-pop nggak pernah bisa. Oh, Kita ingin nanti akan mendorong artis kita dangdut itu untuk bisa mengembangkan karir di sana, oh, di Amerika Serikat. Jadi kayak Mbak Fitri, karena apa? Keberhasilan ini ada Wipok. Wipok itu CEO-nya si Jimmy Cozier. Itu seorang musisi komposer yang ternama di Amerika Serikat. Jadi dia sudah masuk ke industri itu. Nah, tujuannya itu supaya nanti apa penyanyi kita bisa berkiprah di sana. Di sanalah dangdut yang benar-benar yang kita sebut dengan untuk orang misalnya kalau nyebutnya I-pop yang dut ya, atau Mbak Aidut. Fitri Aidutnya gitu kan. Aidutnya. Itu yang mau kita target. oh. Gitu. Jadi
kita nggak mau disebut meniru Korea. Nah, kita kemas dikit, kita rubah. Iya, Sedikit. iya. Kalau Korea itu musiknya dulu yang masuk, Iya. baru turunannya. Kalau kita mulai dari turunnya dulu, Oh, produknya dulu. dari produknya dulu Nah, ya. maksudnya lama-lama masuk, gitu lah. Iya, Jadi kalau dia iya, mengklaim ngikut, loh, yang mana ngikut? Mhm, Beda itu. Semangatnya boleh ikut, tapi dalam konteks pelaksanaannya enggak. Jadi seperti itu Pak. Nanti kita harapkan, kebetulan si Jim ini orang yang sangat kooperatif kan, sangat Indonesia banget ininya. Siapa Pak nama lengkapnya? Jimmy Cozier Pak. Jimmy Cozier. Kemarin ikut joget. Waktu acara virtual datang. Virtual kita tuh Omay Rama hadir, si Jimmy hadir. Karena itu Pak sangat ternama karena dia kan teman dengan Rihanna, Beyonce gitu kan. Oke. Kita harus masuk Pak, harus masuk ke situ dan ini sudah ada peluang masuk ke sana. Itu harus kita grab, jangan kita lepas. Gitu lah. Makanya Mbak Fitri kan sudah role model yang udah berhasil dipercaya. Yang utama kan trust kan. Iya benar. Nah, keberhasilan Mbak Fitri ini harus bisa dipertahankan, kita tingkatkan. Nanti generasi dangdut berikutnya harus bisa masuk Pak. Ya. Oh iya. Itu target kami. Cafe ini sebetulnya bisnis. Itu untuk UMKM. Iya. Untuk Iya. ini kan. Iya. Lagunya untuk mengenalkan, tapi untuk manusianya Iya, harus benar. melalui ini. Jadi ini sebagai titik masuknya aja gitu ya. Untuk masuk, Pak. Kepentingan diplomasi kebudayaan. Betul. Terus kemudian bagaimana supaya para artis-artis dangdut Indonesia bisa Berkiprah. tampil di Amerika seperti itu ya. Karena gini Pak Sal, itu di Amerika itu nggak akan pernah bisa kalau kita masuk tanpa berkolaborasi atau memiliki akses dengan industri musik di sana. Oh. Nggak akan bisa Pak, sulit. Mentok itu nanti. Iya, iya. Iya. Dan ini sudah ada jalan, Mbak Fitri sudah memulai ini, udah pave the way-nya sudah melalui Mbak Fitri ya. Ini orangnya sudah kita kenal, kita dekat. Ya udah tinggal kita berikutnya. Oh, kita tinggal- maintain aja ini. Ya. Tinggal didorong lah ya. Didorong dan itu nanti akan menjadi satu kebanggaan. Kopinya kena, masuk. Yep. Ini untuk petaninya. Musik dadunya dikenal. Sama ininya. Penyanyinya ini juga orang kita bisa berkiprah di sana. Berkiprah di sana. Jadi nanti kita harapkan itulah yang benar-benar yang saya sebut terinspirasi K-pop itu kayak gitu. Oke. Karena waktu tahun baru 2019 itu kan K-pop tampil di Pak, di Times Square. Oh. Itu luar biasa itu. Dengan target audien orang lokal. Kita juga berharap nanti musik Indonesia itu kayak itu. Oh, yang disaksikan oleh Orang lokal. di sana itu yang gitu saya ya. sebut dengan truly go internasional. Yes. Oh. Truly Pak, tekanannya itu. Nah ini yang saya ingin coba. Jadi ini audiensnya bukan hanya target marketnya bukan hanya komunitas Indonesia yang ada di Amerika ya Pak ya. lokal Pak. Langsung lokal. Jadi justru malah audiens yang lebih luas. Lokal. Ya, Kalau termasuk orang Indonesia kan audiens tahu. Amerika ya. Bukan orang Indonesia yang orang kita yang sudah tahu, atau pengamat Indonesia, kalau pengamat Indonesia sudah tahu Pak. Indonesia di situ. Iya. Itu nggak perlu dikenalkan, udah tahu dia. Bahkan tahu bisa lebih tahu dari kita itu. Iya, iya, Nah, iya. yang anu kan yang lokal ini. Karena Iya. kenapa? Orang Amerika itu sebetulnya terbuka terhadap seni budaya negara lain itu. Terbuka Pak. Nah ini sifat terbukanya ini harus kita tunjukkan. Iya. Ke mereka harus kita ini kan, inilah kehadiran musik dangdut ini. Itulah. Ini ya, dengan ikhtiar dukungan yang baik ini insya Allah akan tercapai Pak. Dapat kena semua ini. Makanya ini hal yang perlu kita terus kita dorong dan mudah-mudahan dengan melalui masuk di Cokro TV yang dengan subscriber yang banyak ini kan, subscriber Cokro TV ikut mendoakan. Semakin banyak yang berdoa, Amin, amin. Iya, amin. semakin apalagi dalam ini dipadu juga oleh seorang ustadz, usaha, Iya, benar. mustajabah ininya doanya. Tapi buat pemirsa ya, Dokter Pak Konjen ini Dokter Arifi Saiman ini juga tokoh NU sebenarnya. Disertasinya itu mengenai diplomasi kebudayaan NU di Thailand ya Pak ya. Jadi memang sangat tahu mengenai NU sebenarnya. Sangat tahu mengenai NU dan sangat hafal dengan dangdut. Jadi Indonesia banget. Indonesia banget. Nanti kalau misalnya Mas Hal mau balik lagi ke New York, ketika diplomasi ini sudah berhasil, ditanya dari mana? Indonesia. Oh, Fitri Karlina. Targetnya itu ya. Asosiasi. Amin. Dan memang saya bersyukur banget ya Mas bisa dipercaya sama Wipo Global ini. Karena dari CEO-nya sendiri, Jimmy Cozier, dia adalah produser, songwriter, dan memang di dalam Wipo Global ini artis-artisnya juga, dan termasuk pencipta lagunya, termasuk juga arrangernya, itu sudah nominasi masuk Grammy semuanya. Oh. Jadi ini adalah Ini ada kaitan juga dengan yang tadi kan Mbak
Super Bowl tadi. iya tampil di Super Bowl itu bisa diceritakan nggak? Kenapa kok bisa tampil di Super Bowl itu luar biasa prestisius Iya, itu? jadi gini, saya juga apa ya speechless kalau ngomong seperti itu, kayak wow, masih merinding sampai sekarang. Itu Mungkin, kejadiannya kapan? kejadiannya kalau untuk yang show-nya itu di 4 Februari kemarin. Oke. Oh, baru Cuma banget, memang kita project ini memang dimulai dari tahun lalu ya Pak ya, tahun yang 2020, akhir tahun 2020 itu kita sudah pengenalan dengan Wipok. Jadi historinya kenapa kok Wipok Global ini memilih dangdut, ternyata betul kata Bapak Arifi, industri Amerika itu sangat terbuka dengan budaya-budaya dari luar gitu. Dan kebetulan bersyukur banget Wipok itu motonya adalah We People We Culture, sesuai dengan motonya culture. Jadi dia Wipok ini mencari seluruh dunia mana aja culture-culture yang bisa dia support untuk dibawa ke Amerika. Salah satunya alhamdulillah Indonesia terpilih dan langsung mendarat ke dangdut gitu. Gitu. Jadi langsung Dangdut is music of my country, bener ya? Langsung Wipok itu research bahwa apa yang dari Indonesia dengan penduduknya yang jutaan luar biasa seperti ini kan dilihat dari YouTube juga, oh ternyata dangdut yang sangat menjual seperti itu kan. Kan YouTube channel yang terbesar viewersnya kan Siti Badriah ya, lagi cantik kan dangdut kan. Emang Iya, lagi cantik, cantik. Itu kan masih satu label dengan saya, jadi dilihat gitu. Nah kebetulan di research lagi siapa penyanyi dangdut yang tepat gitu. Mungkin banyak teman-teman yang kenapa sih kok nggak artis A, kenapa nggak artis B atau C, D segala macam, kok kenapa saya gitu. Itu juga banyak pertentangan kemarin. Cuma saya juga kok kayak saya juga bingung kenapa saya. Gitu ya? Ternyata setelah saya tanya, oke, kita research siapa yang sudah kerjasama panjang dengan Amerika, sudah pernah didengar karyanya di Amerika. Karena saya pertama kali di Amerika tahun 2010, waktu itu dibawa oleh Dangdut in Amerika, ada Ira yang ketua PAMI Amerika. Kemudian saya juga pernah kolaborasi dengan Cowboys Dangdut. Jadi Cowboys Dangdut itu diketuai oleh Bapak Andrew White, Mr. Andrew White. Beliau itu adalah salah satu profesor ya Pak ya? Iya. Profesor di Universitas Pittsburgh. Pittsburgh. Penulis bukunya Romai Rama itu. Betul. Jadi pernah kolaborasi juga dengan Cowboys Dangdut di At America Pacific Place yang langsung diundang, disaksikan langsung oleh Duta Besar Amerika di Indonesia waktu itu. Jadi track record saya dibaca semuanya. Kebetulan saya juga kemarin aktif di culture. Saya termasuk Duta Pariwisata kemarin oleh Kementerian Pariwisata. Itu juga achievement ibaratnya profile saya dibaca oleh mereka. Makanya mereka memilih saya untuk waktu itu diajak kerjasama untuk rekaman di Amerika dan juga untuk mengawalinya melalui acara Super Bowl kemarin. Seperti itu. Berapa lagu tuh Mbak Fitri? Jadi kalau untuk kemarin berapa lagunya saya 2 lagu. Yang pertama itu saya kolaborasi dengan penyanyi Amerika berdarah Korea, itu namanya Esko. Itu saya bawain lagunya dia karena yang memang sudah ready. Kita kolaborasi featuring. Saya ada nyanyiin bait yang keduanya gitu dengan versi dangdut karena karena saya masukin cengkok saya juga. Sambil saya masukin juga unsur gendang dan sulingnya di situ. Terus juga ada insert bahasa Indonesia di lagu itu. Judulnya itu lagunya Only Option. Sama lagu saya yang terbaru baru rilis, Wingi Odading Saiki Semongko. Tarik sis, Semongko. Jadi saya mengajak warga Amerika untuk tahu apa sih yang trending words ya, trending bahasa yang lagi viral ya, trending yaitu tarik sis, semongko. Jadi mengajarkan
warga Amerika untuk ngomong semongko. It's very fun kan. Ya, jadi jangan-jangan nanti di Times Square atau di mana di pojok-pojok Manhattan itu semongko. Akses gitu. Wah, ini pasti pengaruh Fitri gitu. Nah, itu yang memang serba kebetulan yang mungkin sebenarnya itu adalah juga saya bilang itu jalan Allah ya. Ya, itu keren. Ya, keren, ya. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Saya bersyukur juga dipilih untuk bisa sering kolaborasi dengan pihak Amerika. Jadi salah satunya bisa masuk juga industri di Amerika ini. Bersyukur banget disupport langsung oleh Bapak Konjen, Bapak KJRI New York, yang juga misinya sama. Dan membawa dangdut. New York itu kan pusat jantung industri. kesenian, kebudayaan, Dunia lah ya. industri ya. Jadi if you can make it in New York, you can make it anywhere. Gitu. Semoga begitu. Semoga. Amin, kita doanya seperti itu. Nah, Pak Arifi, terkait dengan menjadikan gerakan ini atau ide ini sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan ya. Ini nanti akan ada rencana tentang ini nggak? Misalnya promosinya, terus bagaimana packagingnya, terus bagaimana penggunaan medsos atau dunia digital, itu kan sangat penting Pak. Ya. Itu akan ke arah ke sana juga nggak Pak? Iya, jadi gini Pak, kebetulan sebelum ke sana ya, Iya. mau saya tambahkan sedikit. Sebetulnya dari misi Cafe Dangdut ini, apalagi dengan kolaborasi dengan WIPOK ya, ada dua hal yang mau kita target Pak sebetulnya. Kita sudah ngobrol dengan WIPOK, kita memiliki target kapan artis kita bisa masuk Grammy. Harus pernah itu Pak, harus ada timetable anunya itu, timelinenya harus kita buat itu. Ada yang bilang setahun, 2 tahun, gitu kan? Minimal ada kejelasan itu. Sehingga ada kita minimal, biarpun nomini lumayan Pak, untuk bisa itu. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa New York? Karena seperti yang Pak Sal tadi sampaikan, dengan buka kafe di New York, ada kafe, sehingga banyak orang, karena New York itu pusat ibu kota dunia ya, anggaplah New York itu, banyak bangsa lain yang ke sana. Kalau dia sudah tahu dengan kafe New York, dangdut kafe dangdut, kalau kita buka di tempat lain itu akan lebih lebih mudah ya? Masuk, lebih mudah dikenal, gitu loh. Nanti harapannya bukan hanya berhenti, New York itu bukan final destination, Mbak. Itu akan menjadi titik awal. Titik awal justru. Bahkan food truck pun itu nanti dikondisikan untuk bisa buka di kota-kota lain di Amerika Serikat. Makanya, jadi ada nanti food truck Cafe Dangdut Chicago. Jadi yang berubah namanya doang. Tapi bentuk nomornya tulisan fontnya sama, yang beda namanya aja. Nah, itu ke depan itu Pak, kemarin kita sudah bicara dengan Mas Romi mengenai itu. Nanti memang kondisinya seperti itu. Nah, kembali ke promosi tadi. Kan saya dalam waktu dekat ini lagi kita nyari waktunya, kami mau virtual dengan Pak Sandiaga, Pak. Sandiaga Uno. Salah satunya saya mau membahas masalah dangdut ini. Kan Pak Sandiaga itu kan mau membawa dangdut itu ke UNESCO. Saya ingin memanfaatkan gerakan kami ini. Makanya untuk memperjelas, dibawa ke UNESCO untuk didaftarkan Jadi sebagai Pak Sandiaga warisan akan tak membawa. benda. Dan itu dalam waktu dekat. Kalau mengajukan iya, tapi kan nanti proses sana. Nah, tapi untuk waktu mengajukan itu supaya lebih semangat dan untuk kan perlu ada kampanye juga Pak, campaign. Betul. Nah, kami nanti mau saya usulkan ke Pak Sandiaga. Pak, kami itu sudah punya gerakan dangdut movement, New York based dangdut movement. Itu yang kemarin kita sampaikan waktu dengan Pak Hermawan Kertajaya. Pak ini, kalau ini kita sebagai peneman, pendamping ini sebagai bentuk kampanye. Kan New York itu kan biarpun UNESCO itu di Paris, itu kan UNESCO bagian dari UN. Negaranya yang ada di Paris itu orangnya boleh beda, tapi negaranya sama, headquarters juga sama di negara masing-masing kan. Di New York juga ada. Jadi kata dangdut itu kita coba lebih kita gaungkan di New York itu Pak, dalam bentuk campaign. Silakan Bapak bawa ini ke UNESCO, kami dukung dengan tahlilannya itu di. Gitu. NU-nya keluar. Ya itulah. Itulah. Gitu Pak. Itu. ini asiknya kalau punya konjen yang Enggak, bukan. sangat ngerti kebudayaan dan ngerti bahasa agama. Biar sama itu, biar
beriringan loh Pak. Beriringan, benar, Itu benar. nanti yang mau saya sampaikan, mau saya usulkan dengan Pak Sandiaga dalam waktu dekat Pak. Nanti saya virtual sama beliau. Ini mau saya usung. Jadi mudah-mudahan nanti paket apa katakanlah promo wisata kita Ya. itu sudah ada cirinya kan, nggak cuma kayak katakanlah nggak cuma gambar gunung, laut atau sudah ada cirinya, sudah ada rasanya gitu loh dengan dangdut ini kan. Betul. Gitu. Ya seperti orang kita yang ke Korea, wisata itu kan selalu nyari spot-spot yang para artis Korea tuh kan. Iya, iya. Itu kan seperti itu. Iya, benar-benar. Iya, sampai ke toko yang jual merchandise-nya. Iya, Ya, iya, Nah, itu nanti kita harapkan juga sama Pak. Di sini. iya. Nanti ke Cokro TV juga jadi tempat wisata tempat Pak, awal. karena sudah pernah didatangi sama Fitri Karlina. Oh iya, makanya nanti dokumennya jangan hilang itu. Itu bukti ya. The first ever Fitri Karlina Iya. melakukan pembahasan mengenai ini dengan YouTube, dalam konteks YouTube dengan Cokro TV. Nah, itu. Nah, itu dia. Kita juga ini kehormatan bagi kita lah gitu ya, Iya, Mas ya. benar. Sebagai pecinta dangdut, Pecinta kita sangat dangdut dan luar juga biasa ini. pecinta New York. Nah kan mempromosikan pariwisata itu kan juga dari rasa, penglihatan dan juga sentuhan kan. Yeah. Semua panca indera semuanya bisa kita rasakan dari kafe dangdut ini. Rasa dari kopi, penglihatan dari nanti di layarnya, atau kalau tidak dari show artisnya sendiri, nanti yang di coffee shopnya di bulan September, kemudian dari sentuhannya bisa langsung goyang, dari pendengaran juga kan, semua panca indera. Seluruh indera Betul, Iya. dari musik Dimanjakan. dangdutnya, dimanjakan. Nah, terkait dengan rencana ini, rencana launching shopnya nanti bulan September ya, rencananya terus food trucknya Mei ya. Berarti ada rencana Mbak Fitri akan berkunjung ke New York ya? Insya Allah. Pokoknya kalau mungkin sekarang kita sudah ada program vaksinasi ya, kita berharap bahwa pandemi ini bisa segera ya turun lah grafiknya mudah-mudahan. Kalau memang situasi sudah kondusif, sudah ya dibolehkan juga. Pokoknya saya selalu kontak nanti ya kan dengan Bapak. Maksudnya sudah dibuka atau tidak, atau memungkinkan kita untuk langsung datang ke sana. Kita udah bikin program Agustus September sebulan lah saya harus ke sana. Sekalian juga untuk peresmian Cafe Dangdut dan juga nanti ada seminar dangdut global ya Pak ya, yang dihadiri oleh Bang Haji. Iya, nanti rencana Bang Haji itu dengan delegasi PAMI akan ke Amerika Serikat. Termasuk nanti mau tampil Pak. Di Ada Smithsonian. yang di DC ya. Nah, Iya, itu. Oke, Iya, di Smithsonian DC, Washington DC. Iya. Oke. Jadi Bang Haji. kalau ini terkait dengan programnya Dangdut in Amerika Bu Ira itu yang di Delaware. Makanya kami kan mensinergikan itu. Oke. Jadi nanti Bang Haji itu ini akan kami gunakan New York itu sebagai pencetus awal. Jadi namanya itu Global Workshop on Dangdut. Itu pesertanya dari komunitas dangdut yang ada di berbagai belahan di dunia. Nah itu nanti secara ini hybrid. Sebagian di konsulat, jadi Bang Haji di sana nanti. Yang di luar itu virtual. Lah saya bilang ke Bang Haji itu nanti kalau sudah itu ideal, kalau Bang Haji nanti kadang-kadang di Jakarta ngundang semua mereka dalam konteks in person, totally in person di sini, oke nggak apa-apa. Nah tapi kita mulai dari New York, gitulah, itu Pak. Jadi nanti bareng-bareng ini pas kok bisa barengan gitu loh. Kita rencana September, Bang Haji kok rencana September juga. Oh, iya, memang Semoga sudah semoga jodoh ini terrealisir, sudah. betul. Dan pas saat itu semoga aja pandemi sudah betul-betul karena memang turun. musik yang paling terpukul dengan pandemi kan dangdut. Karena dangdut nggak enak didengerin sendiri. Iya, betul. Harusnya digoyangin rame-rame kan. Kalau denger, jadi kalau musik lain kan bisa sendiri gitu. Goyang virtual juga gak enak Pak. Iya nggak enak. Nggak enak. Saya kalau jalan Pak, tiba-tiba ada rumah yang style dangdut, saya ketok pintu Pak. Tok, numpang joget Bu. Gitu. Saking menjiwai dangdut. Mbak Fitri, buat yang terakhir kira-kira apa pesan Mbak Fitri buat ini penonton Cokro TV Ya, ini untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih banyak. Yang pastinya terima kasih banyak untuk kesempatannya pada ini apa ya, siang, pagi, malam pada hari ini Mas Gus Sahal, Mas Eko dan Pak Konjen. Ini luar biasa banget.
Dan kalau saya berpesan pastinya lebih minta doa sih, minta doa restu kepada seluruh penonton channel Cokro TV. Mudah-mudahan big project kita untuk membawa dangdut ke tingkat level yang lebih tinggi lagi, ke tingkat internasional lagi ini bisa benar-benar terwujud. Dari keinginan kita, cita-cita membawa dangdut seperti K-pop, kemudian didukung juga oleh Kemenparekraf, dangdut akan didaftarkan di UNESCO, seperti itu. Kita biar bisa harmonis gitu, berkesinambungan, biar kita cita-cita kita bersama dan kebanggaan pastinya kalau membawa dangdut itu ke tingkat internasional. Dan kalau saya melalui Cafe Dangdut, mudah-mudahan proyek ini bisa lancar dan bisa ditunggu nanti cabangnya di Jakarta. Oh, jadi Jakarta malah cabangnya. Keren ya. Mungkin Pak Arifi sebagai penutup kita ini. Iya. Dulu gini Pak, kami ingin menyampaikan ke para subscriber atau pemirsa Cokro TV. Dangdut itu bukan hanya sebagai musik negeriku. Tapi dangdut itu adalah pemersatu negeriku. Kita bolehlah berasal dari background politik apapun, tapi tetap bersatunya di musik itu. Pada saat mendengar musik itu. Jadi ini adalah satu warisan leluhur bangsa yang perlu kita banggakan, karena kalau bukan kita sendiri yang bangga dengan budaya kita, siapa lagi gitu. Ini, dan ini budaya kita sangat luar biasa, dan ini bisa menghasilkan sesuatu. Kalau kita bisa memanage itu dengan sangat baik, dan kita bisa menjual itu dengan satu persiapan yang sangat matang, Pak. Dengan penuh kalkulasi yang benar-benar kita perhitungkan. Dan ini saya yakin-yakinnya bahwa dangdut ini merupakan satu hal yang akan bisa mengantarkan kita memperkenalkan nama negara kita ke komunitas lain di dunia dengan cepat. Dan itu harapan saya. Karena itu makanya saya minta para pemirsa Cokro TV untuk bantu doa. Supaya apa? Supaya misi mulia kita yang kita nggak punya tendensi apa-apa dalam konteks ini selain hanya ingin memperkenalkan supaya Indonesia itu dikenal di dunia. Dalam arti kalau orang nyebut Indonesia itu pasti tahu loh. Karena terus terang Indonesia ini kalau di Piala Dunia itu peta Indonesia itu di tengah itu. Sangat jelas, Pak. Cuma pada saat kita nyebut Indonesia belum tentu semua orang tahu. Lah ini tantangan bagi kita. Kita nggak perlu kecil hati. Ini malah tantangan untuk kita untuk bisa benar-benar menunjukkan bahwa Indonesia dikasih posisi yang jelas ini akan membantu orang dunia internasional lain, bangsa lain itu akan lebih mudah untuk melihat negara kita. Salah satunya adalah melalui budayanya. Nah, kalau budaya salah satunya adalah dangdut. Nah, itu Pak. Oke, terima kasih Pak Arifi, Mbak Fitri Karlina yang sudah hadir di sini. Ini luar biasa kehadiran Mbak Fitri dan Pak Arifi ini makin membuat kita semangat. Tarik si semongko. Tarik si semongko. Gitu. Di Cokro TV saya nggak nyanyi ya. Iya terus. Kita tutup aja Mas Al gitu ya. Iya. Diskusinya ini menarik sekali dan kita amat yakin. Kalaupun banyak orang yang bilang, aduh saya nggak terlalu suka dangdut karena itu musiknya kata Pak Arifi tadi diasumsikan kampungan dan lain-lain. Tapi kalau di style musik dangdut jempolnya pasti goyang. Itu kalaupun ngomongnya nggak suka tapi jempolnya pasti goyang, nggak bisa dibohongin. Nah sebagai penutup, kalau memang Mbak Fitri mau ya, mau nyanyi. Iya dong, nyanyi dikit dong biar kita ini. Iya, semongko. Iya. Biar semangat ya Pak ya. Spirit of Dangdut. Lagu saya mungkin ya. Yang tadi saya boleh minta tarik sis semongko. Nanti saya lanjutin. Tarik sis semongko. Wingi rame odading saiki rame semongko. Wingi mbok anggap penting saiki dudu sapa-sapa. Wingi rame odading saiki rame semongko. Wingi se iso nyanding jebul wong dianggap kanca. Jebul wong dianggap kanca.
Thank you. Luar biasa, ini baru pertama kali Cokro TV Nyanyi. live langsung. Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Pak Rivi. Kapan-kapan kasih. kita mampir ke New York. Kita tunggu Pak. Kita tunggu. Terima kasih, dan bagi teman-teman semua, dangdut itu citra rasa Cokro TV. Terima kasih. Salam, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.